Dalam upaya melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Mimika yang cepat, terarah dan berkelanjutan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika melaunching buku pokok pemakaman (BPP) dan laporan kematian (LK) di kantor Bapeda Timika yang dihadiri oleh lintas sektor pemangku kepentingan. Dalam penerapannya pengurusan BPP dan LK nantinya akan langsung terkoneksi ke distrik, kelurahan, serta instansi terkait lainnya dengan maksud mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen BPP dan LK. Penyerahan BPP dan LK dalam kesempatan tersebut diserahkan oleh Kadis Dukcapil Mimika Slamet Sutejo kepada RSUD Mimika, RSMM, petugas pemakaman, kepala distrik dan kelurahan sebagai instansi yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Dukcapil Mimika dalam bermitra. Kolaborasi ini menjadi penting dilakukan dalam menunjang pendataan kematian yang lebih valid, di mana dalam tahun 2021 tercatat telah terjadi kematian sebanyak 606 oleh Dukcapil Mimika. Layanan ini dapat diakses oleh masyarakat melalui layanan Orlando dan Silincah Dukcapil Mimika atau dapat langsung melalui loket pelayanan di kantor Dukcapil, Distrik Mimika Baru, Distrik Wania, Distrik Mimika Timur, Kelurahan Dingonarama, Kelurahan Limo Asri Timur SP5, Pos Admin Duk RSMM dan RSUD Mimika. Adapun syarat pengurusan BPP dan LK yaitu surat kematian dari rumah sakit jika meninggal di rumah sakit, atau dari kelurahan jika meninggal di rumah, KTP, kartu keluarga, buku nikah bersangkutan. Untuk fasilitas secara online, warga dapat mengirimkan data melalui aplikasi WhatsApp di nomor 0813 6982 4244 untuk layanan Orlando atau layanan Silincah Dukcapil Mimika di nomor WhatsApp 0812 222 99 266. Ini kami Dukcapil Mimika menindaklanjuti surat dari Pak Dirjen Dukcapil Kemendagri tentang bagaimana kita terus meningkatkan akurasi data dan juga update data kependudukan, baik itu yang lahir, yang pindah, yang meninggal, sehingga dalam waktu menjelang 2 tahun ke depan sampai 2024 data akan semakin bagus, semakin valid. Tentunya kalau data itu bagus, valid, banyak manfaatnya, baik itu bukan hanya untuk pemilu serentak nanti 2024, tetapi juga untuk kebutuhan warga, untuk juga pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik yang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini juga tadi kami ada di sini bersama semua stakeholder, teman-teman dari kepala distrik, lurah, ada beberapa kepala kampung tadi yang kita panggil, memang yang lokasinya kampungnya ada komplek pemakaman, ada juga petugas makam tadi, bagian ada di SP3 dan juga dari Karya Kencana sama yang di airport tadi juga hadir. Ada juga hadir dari RSUD Mimika, Pak Dokter dan Pak Luki, Mas RSUD, dari RSMN, Miss Cecilia juga tadi hadir, dari KPUD, dari Bawaslu, ya, kita undang, dari Dinas Sosial, Dinas Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, supaya kita membangun sinergi bersama, berkolaborasi, bekerja sama, untuk sama-sama memberikan pelayanan publik yang semakin baik, di level terbawah. Dari orang yang kalau ngurus dokumen akte kematian masuk di kelurahan, selesai pintu di situ. Jadi surat kematiannya selesai, akte kematiannya juga terbit, dan juga KTP terbarunya dan KK terbarunya kita terbitkan, sehingga akan terupdate dengan baik datanya itu, dan orang tidak akan harus lari setelah dari kelurahan atau kamu udah lari ke Dukcapil, tidak seperti itu. Kita buka layanan online tadi, bisa melalui WhatsApp di Orlando ataupun juga Silincah Dukcapil, atau juga bisa dalam WA Group. Tadi kami jadikan WA Group itu bukan hanya media komunikasi, tapi media untuk pelayanan kepada mereka tadi, kepada teman-teman di kelurahan dan juga kampung yang akan mengurus warganya, yang mengurus tentang akte kematian. Di saat kelurahan menerbitkan surat keterangan kematian yang warga yang meninggal di rumah, ya, kami akan bantu terbitkan akte kematiannya. Begitu juga yang di rumah sakit, misalnya warga meninggal di rumah sakit, kami juga akan bantu terbitkan akte kematiannya, KK terbarunya, dan juga KTP terbarunya bagi yang ditinggalkan. Sehingga data itu benar-benar valid. Orang yang memang meninggal secara fisik sudah dimakamkan, NIK-nya juga harus kita hapuskan. Dengan apa? Dengan diterbitkan akte kematian. Selama ini kan banyak juga masih kita temukan orang yang sudah meninggal secara fisik karena dulu hanya mengurus surat keterangan kematian, mungkin dari desa, dari kelurahan, seperti itu. Urusan sudah selesai, tetapi data di Dukcapil masih terbaca hidup, aktif datanya. Ini yang akhirnya
di saat pemilu seperti itu, atau ditemukan orang sudah meninggal kok masih ada, seperti itu kan, itu sering. Atau juga nanti di saat pemberian bansos, orang ini sudah meninggal masih muncul lagi masih terima bansos, atau orang ini sudah meninggal tapi masih juga datanya digunakan di perbankan untuk hal yang lainnya. Ini semata-mata kita bangun kolaborasi bersama untuk mewujudkan akurasi data dan semakin baik dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin memang tidak serta-merta harus hari itu kita meninggal, misalnya keluarga kita meninggal, hari itu juga kita harus urus. Kalau mau first time begitu kami pun siap melayani, tetapi juga kami silahkan menunggu warga untuk sambil kedukaan itu selesai, melewati masa berkabung, silahkan mengurus dokumennya dan kita permudah layanan itu kepada masyarakat. Sehingga semakin baik, semakin cepat, semakin akurat dan masyarakat semakin terlayani kebutuhannya untuk pelayanan publik yang lain. Kegiatan ini sangat luar biasa. Jadi selama ini kita terkendala juga untuk mengawasi daftar pemilih yang TMS satu kategorinya adalah meninggal dunia. Nah selama ini kita dengan KPU untuk mendapatkan data tersebut sangat sulit. Sedangkan di daftar pemilih terakhir di 2019 data yang sudah meninggal pun masih muncul kembali dan itu akan menjadi permasalahan ketika dicoklit di lapangan. Masyarakat selalu menyampaikan kenapa yang sudah meninggal masih ada lagi nih, dengan adanya launching yang ini BPP dan LK ini luar biasa. Saya pikir nanti data pemilih kita akan lebih bersih, tidak lagi ada data orang meninggal yang muncul di data pemilih. Jadi untuk kegiatan ini kami sangat terbantu karena selama ini kami tidak ada pendataan tentang kematian. Seperti yang ada di sini bahwa ada buku pokok pemakaman, kemudian ada laporan kematian. Kalau itu kami tidak pernah melakukan hal itu karena semua pemakaman yang ada di Kabupaten Mimika kami tidak ada pengelolaan semua di situ karena kami terkendala di anggaran. Jadi yang kami kelola selama ini adalah di pemakaman SP1, PPU SP1 saja. Jadi yang lainnya itu tidak ada. Nah, kemudian kami terkendala lagi sudah 2 tahun ini tidak ada kegiatan sama sekali karena kami terkendala di Permendagri 90 dengan ada yang terbaru lagi yang Kepmen 50 tahun 2021 itu kami tidak ada slot di situ sehingga sudah 2 tahun ini tidak ada kegiatan sama sekali di pemakaman. Tim Liputan Papua MCTV.